Hai guys, saya mau cerita dulu ya. Sumpah ini random banget. Jadi kemarin tuh saya habis ke sebuah gedung perkantoran yang di lantai bawahnya kayak banyak franchise makanan gitu. Terus mata elang gue langsung tertuju pada sebuah fancy shop yang kelihatannya sih kayak lagi cuci gudang gitu ya. Fancy shop tuh apa ya, kayak toko serba ada gitu. Kalian tahu gak sih yang biasanya ada di mall-mall? Isi jualannya tuh kayak ada perintilan, aksesoris, mainan, terus barang hobi. Nah biasanya kan campur tuh mereknya antara yang KW sama yang ori. Jujur saya melotot banget pas lihat Zoids harganya cuma 100, 350. Ini ori gak sih? Tapi sih kelihatannya ori banget ya. Tau lah orang dulu saya kejamanan Zoids yang seri ini gitu. Dan dulu tuh harganya nggak segini juga. Lebih melotot lagi, lihat sebuah mainan Kamen Rider yang tadinya cuma bisa saya lihat di internet doang. Wah, ternyata ada di sini. Harganya berapa coba? Cuma 100.000. Easy math, ya langsung beli nggak sih? Yes, ini sound action figure Kamen Rider Demons yang saya nggak tahu harganya berapa yuan. Tapi ngelihat figur 17 cm bisa bunyi terus cuma 100.000 mah. Nggak tahu ya, harusnya sih murah banget. Sebelumnya saya tuh agak ragu beli ini, soalnya kan ya kalian tahu lah ya, mainan KW Kamen Rider tuh sekarang udah ada banyak. As always saya tidak merekomendasikan dan menormalisasi barang bajakan. Kalian menormalisasikan pembajakan aja udah aneh banget. Sebelum beli tuh beneran yang cross check dulu di Google Image, terus ngelihat kualitas figurnya kayak gimana. Pas ngelihat kayak anjir ini kayaknya legit deh. Ini tuh mainan yang dari dulu saya idam-idamkan. Kayak kalau misalnya ada mainan Kamen Rider yang bisa bunyi, itu pasti keren banget gak sih? Dan di 2025 sekarang saya udah pegang, super excited parah. Beli ini tuh vibes-nya kayak balik lagi ke zaman bocil. Melihat sebuah mainan ori dari karakter yang kalian suka dalam bungkus blister tuh sebuah kewauan banget ya di zaman dulu. Apalagi ini ukurannya 17 cm. Kalau saya masih bocil ya beli kayak ginian, udah 150 juta ribu persen pasti bakal seneng banget mampus. Udah ya, let's go sobek slot tip yang ada di blisternya. Jujur pas saya buka ini agak mau nangis banyak. Ya tadi mungkin kayak keinget zaman dulu saya agak susah beli mainan yang ori. Dan sekarang nemu mainan idaman yang cuma 100.000 mah kayak nangis kebon gak sih? Sedikit cerita tentang mainan Kamen Rider. Mainan pertama yang saya punya tuh dari seri Kamen Rider Double. Soalnya itu ya again ya masih agak terjangkau harganya sama saya sekitar 150 ribuan. Dan buat kalian yang punya action figure Kamen Rider dari Bandai, pasti tau lah ya seawet apa mainannya. Yang kalau dimainin terus-terusan tuh catnya nggak akan seluntur itu. Dan paling mentok-mentok ya cuma artikulasinya doang yang jadi letoy. Nggak akan sampai yang patah-patah atau berceceran lah. Katanya sih mainannya emang didesain buat dimainin sama anak-anak. Makanya bisa seawet itu. First impression Demons ini dikeluarin dari blister, sumpah bagus banget, terutama proporsi sama catnya ya. Ini buat mainan 100 ribuan yang kualitasnya kayak gini mah sumpah nggak protes. Pun kalau misalnya protes juga, ya buat apa sih protes, orang harganya cuma 100 ribuan. Blister cardnya sumpah epic, ada ilustrasi Kamen Rider Demons yang agak monoton warna merah. As always yang paling saya suka dari blisternya Bandai itu, mekanismenya di slide bukan yang disobek. Jadi kalau misalnya udah bosen dimainin, tinggal dimasukin lagi dan bisa dipajang sebagai collectibles. Oh my god, ini sumpah bagus banget. Bentuk proporsi, detail, sama sekilas artikulasinya ini udah bagus banget. Udah nggak kayak mainan lah bentuknya, kecuali dibalikin ke belakang ya pun nggak ada warna juga. Ya udah aja sih emang mainan. Beda banget sumpah sama kualitas action figure Kamen Rider yang saya punya. Terakhir saya ngoleksi tuh RKF loh, yang nggak terlalu bagus ya. Agak pengen soal-soal ngikutin SAF tapi jujur mah agak fail. Dan yang perlu di highlight, bisa dapat mainan semurah dan sebagus itu mungkin karena produksiannya Bandai China. Buat yang belum tahu, Bandai China tuh udah ngerilis beberapa mainan Kamen Rider, terutama action figure ya, yang kualitasnya jauh lebih bagus daripada versi Jepangnya dan harganya lebih murah. Bahkan yang versi Bandai China aja entarnya dijual di Jepang dan head to head sama rilisan Jepang. Aduh, jujur mah kayak udah kalah telak banget. Ya, setelah saya nyobain beberapa mainan Bandai China, emang real sebagus dan semurah itu. Jadi gimmick utama dari mainan ini bisa ngeluarin suara yang hampir persis kayak versi deluxe-nya. Meskipun nggak banyak, tapi ada suara henshin dan catchphrase dari karakternya. Penting banget itu. Saya cabut segelnya ya, kocak banget lagi. Ini kirain saya tombolnya yang gede, ternyata yang kecil sebelah sini. Tapi pas saya pencet kok nggak bunyi. Ya udah aja sih, karena saya bukan penghobi yang rewel, tinggal dibongkar aja kan. Nah, ini udah skip saya bongkar ya. Problemnya adalah, pertama, baterainya kayaknya udah habis atau udah stok lama gitu, nggak ngerti juga. Terus yang kedua, bagian besi sebelah sininya nggak nempel ke baterai. Jadi kalaupun udah ganti baterai juga, ya nggak akan ada arus kelistrikan. Ya nggak akan bisa bunyi lah intinya. Waktu saya bongkar mainan ini, jadi agak kelihatan kan build quality-nya kayak gimana. Intinya kalau misalnya dibilang SOP-nya sama kayak Bandai Jepang, kayaknya beda deh. Yang tadi saya bahas, mainan Bandai Jepang tuh kan biasanya punya figur yang solid ya, jadi nggak gampang
gampang copot lah kalau dimainin sama anak-anak. Nah, kalau yang si Bandai China ini bisa dibongkar pasang dan relatif lebih gampang copotan. Terutama di bagian kaki sama armor bahunya. Ini bukan keluhan atau bahas jeleknya mainan Bandai China ya. Dan the moment of truth-nya, ini adalah suara dari sound action figure Kamen Rider Demons. Meskipun catchphrase-nya bukan bahasa Jepang, tapi ketebak lah ya dia ngomong apa. Sumpah, ini nggak bisa, keren parah. 100.000 paling worth yang saya keluarkan buat jajan mainan di tahun 2025. Apa ya, sedikit berandai-andai aja sih. Kalau aja, misalnya saya dapat mainan ini waktu saya masih bocil tuh. Senengnya nggak ada dua deh. Tahu nggak sih, seenggak sukanya saya sama Kamen Rider Revice atau seri Kamen Rider lain, let's say Zio lah. Itu tuh kalau nemu mainan yang harganya murah, pasti saya beli kok dan saya nikmatin to the fullest. Buat coloring mainan Bandai sih biasanya emang bagus ya. Ada beberapa tipe warna, contohnya kayak warna hitamnya yang ngedoff, blue-nya yang metalik, sama warna merahnya juga itu yang agak-agak ngedoff jadi kayak otot gitu nggak sih? Yang saya suka sih banyak banget ya detail teksturnya, terutama di bagian jaring laba-laba sama di bagian yang otot-otot tadi. Ini tuh ngaruh banget buat bikin looks-nya Kamen Rider Demons nggak terlalu kelihatan kayak mainan. Harusnya sih semua sepakat ya, kalau Demons tuh basic form yang paling keren di Kamen Rider Revice. Helmnya itu laba-laba banget yang matanya ada 6 biji. Desain armornya juga agak nyeleneh. Biasanya kan Kamen Rider tuh kalau armor dari bagian depan sama belakang doang kan. Ini dari samping kayak disemprotin sarang laba-laba kan. Terus bagian merahnya juga yang kelihatan organik kayak otot, nambah kesan seram dan konsep Demons-nya itu loh. Makanya kaget ada mainan Demons sebagus ini cuma 100.000. Soalnya ini yang paling saya pengen dari tahun 2021. Buat artikulasinya bisa dibilang standar action figure zaman sekarang. Kepalanya bisa diputerin karena ada ball joint. Bahunya pakai double sided joint, jadi bisa naik ke atas mentok sama ke depan belakang karena pakai ball joint. Cuma ya gitu deh, armornya agak ngalangin buat tangannya naik ke atas. Tapi karena dikasih double sided joint, agak sedikit bisa diakalin. Posisi lengannya bisa turun atas bawah, jadi pas dinaikin tuh armornya nggak terlalu ngalangin. Cuma kalau di tangan kiri kelihatan lah ya si armor jaring laba-labanya tuh segede apa. Mau diakalin pakai artikulasi ball joint juga ya tetap aja nggak terlalu bisa naik segitunya banget. As always, meskipun artikulasinya terbatas, tapi tetap bisa diposein kok. Lagian pose Kamen Rider mah gitu-gitu aja kan. Paling kalau nggak nonjok, nendang, berdiri pun udah oke lagi. Standar juga kan action figure Bandai sekarang yang jarinya bisa digerakin 2 parts. Dan ini beberapa pose dari Kamen Rider Demons. Kalau kalian udah nonton Revice, tau lah ya bagusnya Demons tuh dia ada 2 sisi. Pertama, pas usernya dipakai Hiromi dia kan jadi hero. Terus yang kedua, pas dipakai Orteka dia jadi villain. Karena usernya beda, gaya bertarungnya pun pasti beda dong. Pose-posenya juga pasti beda dong. Jadi bikin si Kamen Rider Demons ini lebih rich lah kalau misalnya mau dimainin atau di roleplay. Terakhir nih ya, buat mainan yang price point-nya 100 ribuan, artikulasinya oke, paint job-nya juga bagus, detailnya mantep banget, punya fitur suara, dan tingginya 17 cm sudah jelas sangat amat saya rekomendasikan ke kalian. Ini kalau kalian mau juga, udah saya taruh ya link produknya di deskripsi video. Ada 4 varian, ada Revive, Vice, Live, sama Demons. Yang jelas bagus banget sih Demons ya, tapi kayaknya next bakal saya ambil Revive dan Vice-nya deh. Kalau buat Live, nggak tahu kenapa, kayak tidak ada ikatan batin dan nggak ngerti juga kerennya si Live ini di mana. Buat yang udah nonton Revice, bolehlah coba sebutin satu momen paling ikonik Kamen Rider Live. Kalau misalnya bisa menggugah hati saya, kayaknya bakal saya beli deh. Kamen Rider Live loh ya, bukan Evil atau Holy Wings. Sebelumnya maaf banget, saya nggak bisa nemu full line up-nya sound action Kamen Rider ini. Cuma yang saya tahu ada seri Revice yang 4 biji tadi, ada Gits 9, dan yang paling keren ini nih, Vice, Kabuto, sama Decade. Kenapa mereka keren? Sesimpel suaranya pakai suara original, bukan sulih bahasa. Ini please banget sekebon kalau misalnya ada yang
yang nemu Kabuto, share ke saya dong. Dan ini adalah perbandingan tinggi antara sound action figure Kamen Rider Demons dan SHF. Seperti yang kalian tahu juga, mainan Kamen Rider sekarang tuh kan, apalagi yang versi Jepang, relatif mengecil ya, kayak jadi cuma 11 sentian. Nah, ini tuh ukurannya back to the original Sofubi yang 17 cm. Makanya yang saya bilang, feelsnya kayak balik lagi ke zaman bocil. Soalnya ukuran mainan terutama Sofubi di zaman itu tuh ya, sekitar 17 cm dan masih pakai packaging, nggak batangan kayak sekarang. Penasaran sih sama kalian yang zaman sekarang, apakah dengan memainkan mainan yang the bigger the better akan lebih puas? Terakhir, ini side by side dengan Gunpla, in case kalian lebih butuh bayangan kayak seberapa tingginya Kamen Rider Demons ini. Kebayangkan, setinggi skala 1:100 atau master grade lah. Jujur saya juga nggak kerasa, ternyata setinggi itu ya, padahal kalau dimainin mah kayak ya mungkin karena ukurannya slim dan tidak terlalu bervolume kali ya, jadi ya biasa-biasa aja. Tapi pas dibandingin side by side kayak bejrot segede MG. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Semoga saya bisa dapat Kabutonya, amin.